Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan berkaitan dengan materi siklus pengeluaran. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Dewi Kurniawati sebagai anggota selain penyusun. Yang kedua ada Tisner Sari sebagai pengumpul. Dan yang ketiga ada Gisela Evelyn Zabat sebagai penyusun. Dan yang terakhir saya sendiri, Yohanes Usari Sariman sebagai presenter. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran harga barang dan jasa. Adapun tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Nah, berikut terdapat diagram konteks dari siklus pengeluaran. Untuk memahami lebih jauh berkaitan dengan siklus pengeluaran, kita dapat memperhatikan diagram konteks ini. Di dalam diagram ini dijelaskan berkaitan dengan tujuan dari suatu perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? Yang kedua, pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga yang terbaik? Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal? Yang berikut, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik? Yang berikut, bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok? Dan yang terakhir, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas? Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mengarah bagaimana sebuah perusahaan menjalankan 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar yang digambarkan di figur 13-12. Yang pertama, pemesan bahan baku. Yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan dan jasa. Yang ketiga, menyetujui faktur masuk. Dan yang keempat, pengeluaran kas. Nah, adapun sistem informasi siklus pengeluaran. Kita bisa memperhatikan ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pengeluaran di pojok kiri bawah ini. Nah, dalam sistem informasi siklus pengeluaran terdapat yang pertama itu proses. Nah, proses ini dijelaskan melalui ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pengeluaran ini, yaitu menunjukkan porsi dari sistem ERP yang mendukung aktivitas bisnis siklus pengeluaran AOE. Departemen Pengendalian AOE memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kuantitas yang cukup atas bahan baku dan perlengkapan, namun setiap departemen dapat mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan pembelian telah disetujui, sistem akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasi pemasok yang cocok untuk bahan tersebut. Yang kedua, terdapat ancaman dan pengendalian. Ancaman pertama yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Nah, terdapat pengendaliannya yaitu pengendalian integritas pemrosesan data. Terdapat ancaman yang kedua yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Nah, terdapat pengendaliannya yaitu pengendalian akses. Dan ancaman yang ketiga yakni kehilangan atau penghancuran data. Nah, terdapat pengendaliannya yaitu backup dan prosedur pemulihan dan bencana. Yang ketiga, yang berikut memesan bahan baku, perlengkapan dan jasa. Yang berikut terdapat memilih pemasok. Pertama, prosesnya yaitu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok. Yang pertama, harga. Yang kedua, kualitas bahan baku. Dan yang ketiga, kendala dalam pengiriman. Yang kedua, ancaman dan pengendaliannya. Ancaman yang pertama yaitu
kekurangan dan kelebihan persediaan. Nah, terdapat pengendaliannya yaitu yang pertama sistem persediaan perpetual dan yang kedua kode bar atau label RFID. Ancaman yang kedua yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan. Nah, terdapat pengendaliannya yang pertama yaitu sistem persediaan perpetual, yang kedua tinjauan dan persetujuan permintaan pembelian, dan yang terakhir fungsi pembelian tersentralisasi. Ancaman yang ketiga membeli pada harga yang melambung. Nah, terdapat pengendaliannya yang pertama daftar harga, yang kedua penawaran yang kompetitif, yang ketiga tinjauan pesanan pembelian, yang keempat anggaran. Dan ancaman yang terakhir membeli barang berkualitas inferior. Nah, terdapat pengendaliannya yang pertama membeli hanya dari pemasok yang telah disetujui, yang kedua tinjauan dan persetujuan pembelian dari pemasok yang baru, yang ketiga menahan manajer pembelian yang bertanggung jawab untuk biaya pengerjaan ulang dan scrap, yang keempat pelacakan dan pemantauan kualitas produk dengan pemasok. Yang berikut berkaitan dengan penerimaan. Terdapat prosesnya yaitu ketika pengiriman tiba, seorang petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direferensikan pada slip pengungkapan pemasok dengan pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi bahwa barang telah dipesan. Nah, terdapat ancaman dan pengendaliannya. Yang pertama, ancaman yang pertama kesalahan dalam perhitungan. Nah, terdapat pengendaliannya. Yang pertama, tidak menginformasikan pegawai penerimaan mengenai kuantitas yang dipesan. Yang kedua, mensyaratkan pegawai penerimaan untuk menandatangani laporan penerimaan. Ancaman yang kedua, pencurian persediaan. Adapun pengendaliannya, yang pertama, pembatasan akses fisik ke persediaan. Pengendalian yang kedua, dokumentasi atas seluruh transfer persediaan antara pegawai penerimaan dan persediaan. Yang berikut ada pengeluaran kas. Yang pertama berkaitan dengan proses, yakni kasir yang melapor ke bendahara atau orang yang melapor ke bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Nah, adapun ancaman yang pertama berkaitan dengan pembayaran duplikat. Nah, terdapat pengendaliannya. Yang pertama, kebijakan untuk membayar hanya dari salinan asli atas faktur pemasok. Pengendalian yang kedua, membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika pembayaran dibuat. Dan ancaman yang kedua, terdapat pencurian kas. Adapun pengendaliannya, yang pertama, keamanan fisik atas cek kosong dan mesin penandatanganan cek. Dan pengendalian yang kedua, pemisahan fungsi penulisan cek dari utang. Dan yang terakhir ada menyetujui faktor pemasok. Yang pertama terdapat proses. Departemen bagian utang menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Ketika faktor pemasok diterima, Departemen bagian utang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang berkaitan. Terdapat ancaman dan pengendalian. Yang kedua, ancaman yang pertama yaitu kesalahan dalam faktor pemasok. Adapun pengendaliannya, yang pertama yaitu verifikasi atas keakuratan faktur, dan yang kedua pembatasan akses ke data induk pemasok. Nah, ancaman yang kedua kesalahan dalam memposting utang. Adapun pengendaliannya yaitu yang pertama pengendalian edit entry data, dan pengendalian yang kedua rekonsiliasi catatan utang yang detail dengan akun kontrol besar umum. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.